Layanan bimbingan konseling yang perlu Anda ketahui adalah kita di sini akan menjelaskan 5 hal yang berkaitan tentang layanan bimbingan konseling. Yang pertama adalah definisi bimbingan dan konseling, yang kedua jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, yang ketiga operasional bimbingan dan konseling, keempat ciri-ciri orang yang membutuhkan konseling, dan yang terakhir adalah cara mengatasi klien dengan layanan yang ada. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang bab berikut, saya akan menjelaskan tentang definisi dari layanan bimbingan dan konseling. Layanan sendiri artinya adalah membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang telah diperlukan seseorang. Sedangkan bimbingan adalah pelayanan bantuan kepada peserta didik atau klien baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Sedangkan konseling sendiri adalah hubungan profesional yang dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseling. Yang mana jika disatukan adalah definisi dari layanan bimbingan konseling tersebut adalah suatu layanan atau membantu menyiapkan pelayanan bantuan kepada peserta didik dilakukan secara tatap muka antara konselor dan konseling. Dan dilanjutkan oleh teman saya berikut. Yang kedua, fungsi layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, fungsi pemahaman layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan bermaksud untuk bisa memahami dengan baik diri sendiri dan lingkungan sekitar. Untuk yang kedua, fungsi pencegahan layanan bimbingan dan konseling, membantu untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah dan berupaya untuk mencegahnya. Untuk yang ketiga, fungsi memperbaikan dan penyembuhan, membuat agar dapat memperbaiki kekeliruan berpikir, berperasaan, berkehendak, dan bertindak. Untuk yang terakhir, fungsi pengembangan, menciptakan lingkungan belajar yang konduktif yang memfasilitasi perkembangan kalian melalui pembangunan jaringan yang bersifat kolaboratif. Berikutnya akan dilanjutkan teman saya. Yang ketiga adalah jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyuluhan. Yang keempat, layanan bimbingan belajar. Yang terakhir yaitu kelima, layanan konseling perorangan. Pengertian dari layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru dan atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Untuk yang kedua, layanan informasi adalah layanan yang berusaha memenuhi kekurangan individu dan informasi yang mereka perlukan. Untuk yang ketiga, layanan penempatan dan penyuluhan, yaitu membantu individu dan klien untuk dapat terhindar dan mengalami mismatch yang dimaksudkan itu. Individu dengan potensi dan kondisi diri tertentu ditempatkan pada lingkungan yang lebih serasi agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Yang keempat, layanan bimbingan belajar adalah bidang pelayanan bimbingan dan konseling yang membantu individu atau peserta didik dalam mengembangkan diri, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan serta menyiapkan untuk pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk yang terakhir, layanan konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami oleh klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat, cara mengatasi klien dengan layanan yang ada. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, melakukan diagnosis. Yang ketiga, menetapkan prognosis. Dan yang keempat, pemberian bantuan atau pelaksanaan konseling. Ciri-ciri orang yang membutuhkan layanan bimbingan dan konseling adalah murung berlarut-larut,
pelarian yang tak sehat, dan pengalaman traumatis. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kelima, tiada pendukung dalam bimbingan konseling. Yang pertama, aplikasi instrumen bimbingan dan kurikulum. Instrumen bimbingan konseling digunakan dan dikembangkan berbagai instrumen, baik berupa tes maupun non-tes. Pengelolaan himpunan data. Tiada pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan klaim. Yang terakhir, tiada khusus. Masih ada beberapa tema khusus yang memerlukan perhatian konselor, khususnya konselor yang bekerja di sekolah untuk dapat diselenggarakan dengan baik. Akan dibahas 3 kegiatan, yaitu komprehensi kasus, bimbingan ke rumah siswa, dan alih tangan tim. Terima kasih.